Ya, baik teman-teman Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan, kita akan mulai sesi kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesediaan teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian yang hebat yang saya banggakan pada siang hari ini. Kita perkenalkan, nama saya Febri Andrini, biasa dipanggil dengan Ibu Andri. Saya siang hari ini akan mendampingi narasumber kita yang hebat ya, Ibu Yulia Suci Rezeki dalam sesi pelatihan teknologi pendidikan yang termasuk dalam Google Educator Group Asia Pacific Weekend Connect Januari 7 sampai 9 2022. Di sini saya ingin memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Beliau lahir di Jakarta 7 Juli 1975. Sekarang sedang bertugas mengampu sebagai guru kelas dan bidang studi bahasa Inggris komputer di SDI Harapan Ibu. Sudah selama 15 tahun ya, luar biasa, dari tahun 2001 sampai 2016. Kemudian dilanjutkan, awalnya bertugas sebagai guru kelas, kemudian sekarang sebagai guru PNS di SD Negeri Bintaro 12 Pagi, Provinsi DKI Jakarta sejak 2016 sampai sekarang. Kemudian S1 dari IKIP Jakarta jurusan Bahasa Prancis, mengambil S1 linier di Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi PGSD, lulus 2018. Sekarang mengambil studi lanjutan di UHAMKA untuk jurusan pendidikan dasar. Pengalaman beliau sangat luar biasa, teman-teman, termasuk salah satunya adalah sebagai pimpinan redaksi School Magazine SDI Harapan Ibu, terus kemudian terakhir ikut sebagai pemandu kelas dalam kegiatan Temu Pendidik Nusantara 7 dan 8 ya Ibu, wah luar biasa 2 tahun, dan kemudian aktif sebagai penulis, pembicara Wardah Inspiring Teacher 2020 sama dengan saya juga. Jadi Bu Yulia kali ini itu betul-betul narasumber yang luar biasa. Nah, sesi Ibu Yulia pada siang hari ini itu berkaitan dengan salah satu aplikasi yang salah satu aplikasi yang luar biasa juga dari Google Workspace for Education, yaitu Google Earth, dengan topik mendesain bahan ajar interaktif melalui proyek Google Earth. Ibu Yulia nanti akan menjelaskan tentang bagaimana Google Earth sebagai salah satu aplikasi daring yang bisa menghadirkan dunia di dalam ruang kelas dengan bantuan satelit, dan teman-teman nanti akan diajak untuk mendesain bahan ajar melalui proyek yang sangat sederhana. Salah satu topik yang nanti akan disajikan Bu Yulia adalah tentang negara-negara ASEAN. Jadi nanti merancang mulai dari menentukan nama negara, menyajikan peta, video tentang negara tersebut, memberikan informasi penting, lambang negara, dan sebagainya. Baik, sudah tidak sabar lagi ya menunggu Ibu Yulia untuk memaparkan. Saya langsung saja berikan kepada Ibu Yulia untuk mulai. Silakan Bu Yulia. Terima kasih Bu Andri. Suara saya terdengar? Suara saya bisa didengar Bu Andri? Jelas. Terdengar jelas Bu. Ya, terima kasih Pak Fikri, Bu Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru hebat yang masih punya tenaga di sisa akhir weekendnya ya. 1 minggu pertama kali kita PTM ini, wow, sudah banyak nungguin hari Jumat Bu Andri. Sepertinya kaget ya, rada kaget juga guru-guru pengen liburan lagi. Ya ini di akhir-akhir sebelum jam 3, kalau kita di DKI jam 3 ya baru bisa pulang PNS. Jadi 1:30 sampai 1 jam ke depan masih guru-guru ini masih punya power buat belajar bareng. Terima kasih kehadirannya.
saya di sini akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat proyek menggunakan Google Earth. Ya. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya Ibu Andri ya? Ya, sudah Bu, sudah terlihat. Ya, terima kasih. Ya, pada kesempatan ini saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Google Educator Group, ya, di mana saya bisa bergabung dalam GEG APEC Weekend Staying Connected 5.0. Lalu teman saya bertanya, 5.0 itu apa gitu? Kok sudah sampai 5 aja? Saya 4-nya aja belum tahu itu apa katanya kan. Jadi bedanya antara 4 dan 5, 4 itu kita ketika kita masih di 4.0 kita bisa memanfaatkan artificial intelligence, robot. Nah, sementara di 5.0 itu yang menjadi titik pusatnya sebenarnya adalah manusia, ya. Jadi manusia yang memanfaatkan semuanya itu. Jadi dapat diartikan juga bahwa titik pusat dari 5.0 itu masyarakatnya berpusat pada teknologi, berbasis pada teknologi ya. Kemudian selanjutnya ini, di sini saya akan mendesain bahan ajar interaktif melalui proyek Google Earth. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Google Earth. Jadi latar belakangnya kenapa sih kita buat proyek menggunakan Google Earth. Google Earth ini salah satu fitur dari Google yang kita bisa manfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, pastinya kita memodifikasi berbagai macam media pembelajaran itu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu dengan menggunakan namanya citra satelit. Kalau menurut Wikipedia, citra satelit itu atau fotografi angkasa adalah citra dari bumi atau planet lain yang dikumpulkan oleh satelit pengamat bumi yang dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan di seluruh dunia. Nah, salah satu perusahaannya Google ini ya. Citra satelit ini dapat menampilkan bumi secara visual dan dapat menganalisis di berbagai bidang, contohnya meteorologinya, klimatologi, geologi, hidrologi, dan lainnya. Namun sayangnya citra satelit ini masih jarang dipakai di sekolah, ya. Padahal sebenarnya letak-letak atau geografis itu tidak jauh dari pembelajaran. Nanti seperti ini penampakannya ketika kita mengetik Google Earth. Ya, jadi Earth seperti kita tahu ini buminya ya. Nah, ini sedikit tentang Google Earth, yaitu tadi seperti sudah disampaikan aplikasi pemetaan interaktif yang memudahkan melihat dunia. Jadi aplikasi yang keren ini nanti mau diapain nih biar bisa sampai dan digunakan oleh siswa kita. Google Earth ini melihat gambar dari satelit, penampakan dari jalan, bangunan, geografis, dan data spesifik mengenali lokasi atau tempat tertentu. Pada awalnya Google Earth ini adalah merupakan proyek globe virtual yang sebenarnya disebut dengan Earth Viewer dan dibuat oleh Keyhole Incorporation, sebuah perusahaan yang kemudian diambil alih oleh Google pada tahun 2004. Pada tahun 2005, namanya diganti menjadi Google Earth. Ini saya akan tunjukkan salah satu proyek yang saya sudah buat. Kalau langsung ke sini bisa nggak ya? Apakah terlihat Ibu Andri? Saya ganti langsung masuk ke Google Earth. Terlihat Bu. Ini Ibu tadi share-nya share Windows kan ya? Iya. Atau share. Oke. Kalau share ini terlihat semua kok Bu. Ini seluruh layar Ibu terlihat. Dulu. Nah, ini saya akan menunjukkan saya membuat satu proyek tentang detik-detik kemerdekaan. Ya, kebetulan kami di kelas 6 baru saja belajar tentang makna kemerdekaan buat anak-anak gitu kan. Jadi
apa sih Bu maknanya, lalu Yulia saya mungkin berusaha. bisa di ini apa maximize ininya layarnya. Oke, sebentar. Yang nah ya Ya. ya itu. Oke, sip ya. Ya, ini saya baru saja mengajarkan anak-anak saya tentang detik-detik kemerdekaan. Jadi awal-awalnya saya bilang ketika saat itu kita sedang dijajah Jepang, lalu kalian tahu kan tentang Hiroshima Nagasaki gitu kan. Ya, lalu disinilah saya akan membuat proyeknya dari menunjukkan kota Hiroshima itu sendiri. Ini saya masukkan kota Hiroshima-nya gambarnya saat pengeboman, dulu dengan berita info-infonya. Kemudian tanggal 6 Agustus dibom, kita beralih lagi ke proyek kedua menuju ke kota Nagasaki, di mana tanggal 9 Agustus juga dibom oleh Amerika. Ini foto-fotonya, ini Nagasaki yang sekarang, seperti itu. Nah, ini anak-anak bisa kita ajak seperti apa sih Nagasaki itu, ya. Oh, tadi saya Hiroshima agak ke skip ya. Coba saya kembali ke Hiroshima. Jadi di sini bisa melihat 3 dimensi atau 2 dimensi ya. Kita bisa zoom, ini lebih menjauh, lebih mendekat. Kan kalau lebih menjauh kan Jepang itu sendiri ya, yang didekatkan. Kalau kita mau ganti 3 dimensi, sampai kelihatan kota-kotanya itu. Nah, seperti itu. Kita buat lagi, kita ganti yang lebih ke fisik bangunannya. Atau ada satu tempat yang kita ingin ketahui, misalnya di sini, misalnya kita ingin ke sini nih yang hospital yang dulu atau Atomic sini, kita bisa ajak, ini ada gambar Pac-Man ya, seperti orang ini kecil, kita klik dan kita klik juga di tempat sininya. Maka nanti dia akan menuju ke rumah sakitnya itu. Ada apa sih di sini? Nah, bisa mengajak siswa kita melihat, oh dulu tempatnya ini tuh yang dibom gitu kan. Seperti itu. Kita bisa mengikuti jalannya. Ya. Kemudian ini proyek kedua beralih ke Nagasaki. Dan kegiatan yang sama masih bisa kita lakukan jika ingin melihat dari dekat. Bisa klik Pac-Man-nya menuju ke salah satu tempatnya di sini. Dia akan memfokuskan. Oh, ini yang sekarang nih ya. Saya juga belum pernah nih ke Jepang. Nah, mungkin yang sudah pernah nih bisa lihat nih ya. Di sini kita bisa masukin juga video atau foto. Kemudian setelah kemerdekaan, setelah Jepang dibom, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu, kan seperti itu ya ceritanya ya. Sampai akhirnya diberitakanlah bahwa Jepang menyerah kepada sekutu tuh di kantor berita, yang sekarang kantor berita Antara ya, yang di Pasar Baru. Kita menuju ke kantor berita Antaranya, seperti itu. Dulu namanya kantor berita Jepang Todoma. Ini di Pasar Baru, ini dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Jadi anak-anak bisa kita ajak untuk melihat bangunan 3 dimensinya, ingin lebih mendekat, seperti apa sih bangunannya. Atau kita langsung ajak aja nih Mas Pac-Man-nya menuju ke tempatnya langsung. Bentar. Oke, dan selanjutnya jadi proyek di kelas kita ini sesuai dengan cerita yang sudah kita rangkai ya. Kita mengambil ini lagi tentang apa materinya gitu. Ini kemudian dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian lagi selanjutnya ya sampai akhirnya bacaan Museum Monumen Proklamasi. Ini zaman dulunya, ini sekarang seperti itu. Nah, jadi di waktu yang singkat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu
yuk kita buat bareng-bareng gitu ya. Oke, karena workshop ya. Apakah nanti ini yang sudah jadi bisa di-share ke siswa? Ya, ini bisa di-share ke siswa. Bahkan jika itu per kelompok, mereka bisa saling menambahkan gitu. Misalnya banyak yang harus di-insert, lalu bisa dibikin bareng-bareng. Atau juga bisa Bapak Ibu buat dengan paralelnya gitu ya. Dan ini nggak terbatas hanya guru kelas atau misalnya pelajaran IPS saja. Kalau guru agama pun banyak ya, ada cerita Nabi gitu kan. Bagaimana sih ketika Nabi Musa, lalu bagaimana sekarang peninggalan Fir'aun itu, kan adalah negara Babilonia itu seperti apa sekarang, seperti itu. Jadi kita bisa mengajak anak-anak untuk ke negaranya, ke tempat-tempatnya itu. Tidak terbatas juga ketika anak-anak kelas rendah mengenal tempat wisata, jadi gurunya membuat dulu ya. Jadi ini untuk kelas tinggi bisa jadi proyek yang bisa dikerjakan bersama jika memang perangkatnya memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan buat siswanya ya berarti saran saya gurunya yang buat, kemudian akan dinikmati bersama-sama di kelas. Oke. Saya sudah stop sharing dulu, gimana Bapak Ibu? Kita akan coba sama-sama ya untuk membuat proyeknya. Apakah bisa kita mulai dengan klik Google Earth? Ini boleh, tadi saya bilang dengan Ibu Andri, kita akan buat negara ASEAN gitu, yang gampang aja ya. Atau jika mau yang lain, boleh, silakan Bu. ada guru, ya ada guru agama, maunya yang udah langsung ke materinya gitu kan. Atau boleh juga guru kelas 2 atau guru PLBJ yang ada yang pelajaran-pelajaran ini sebenarnya sih ini bebas sih. Saya tadi memilihkan negara ASEAN aja yang mudah gitu. Bisa langsung dicoba aja, iya. Jadi start dari nol gitu Bu. Ya. Ya, betul sekali. Saya coba share screen lagi ya. Ya, di sini learning by doing ya, biar ada hasilnya. Langsung aja menuju ke googleearth.com. Kalau di sini earth.google.com. Saya langsung dibuka gini. Nah, ada kelihatan Google Earth. Klik. Apakah ada sama seperti ini? Nah, sudah langsung diklik. Akan tampak. Nah, enaknya ini adalah tidak perlu diinstal ya. Jadi dia online, tidak perlu diinstal, dan semua produk Google itu biasanya dia sudah automatically save, jadi tidak perlu cari tombol save yang mana. Apakah sampai sini sudah teman-teman? Saya yang belum ya. Saya belum kebuka ya. Saya langsung ke sini aja deh. Diulang lagi bisa, Bun? Oke. Bentar. Buka tab baru, lalu ketik Google Earth. Ini yang sampai sini sudah. Klik launch. Saya pakai yang udah terbuka aja deh, biar nggak berat gini saya.
akan sudah diklik seperti ini kan, sama penampilannya. Ada kue lapis, ada search, ada Voyager, tombol-tombolnya sama. Kemudian di sini ini search ya, pastilah untuk nyari-nyari tempat ya, nama tempat yang Bapak Ibu nanti coba-coba, ini seru loh, coba-coba aku pengen ngelihat ke mana ya, ada nggak sih dulu kerajaan yang sudah zaman dulu tuh sekarang kayak apa, bisa dilihat gitu ya. Tapi karena kita waktunya lumayan dan saya ingin sekali melihat produk Bapak Ibu, kita langsung ke project aja ya, yang tombol ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini diklik project, ada bacaannya. Sudah sampai sini. Ada tulisan new project. Diklik. Ini karena saya ada project lamanya. Nah, lalu create project in Google Drive. Sampai sini bisa diikuti. Nah, kita mau bikin projectnya apa sih sekarang? Kasih judulnya dulu. Boleh cerita Nabi Musa, boleh, atau tempat wisata di Jakarta ya, yang gampang aja juga boleh. Yang penting hasilnya jadi nih. Atau negara ASEAN juga boleh. Jadi saya bilang ingin negara ASEAN. Kemudian kita mulai menambahkan negaranya. Mau dimulai dari mana? Di sini ada tulisan new feature. Diklik. Klik, lalu mulai cari tempatnya. Mau negara apa dulu ya? ASEAN, Indonesia dulu lah ya. Indonesia kan. Nah, ada pilihannya juga di bawahnya. Indonesia. Dia langsung globonya bergerak dan seperti apa yang ngeblok ya, ngeblok Indonesia. Apakah sama penampilannya Bapak Ibu yang lain seperti saya? Ini terlihat kan ya Bu Andria di globo saya ya? Ya, terlihat Bu tadi. Ya, terlihat semua. Oke. Sini lalu kalau saya di sini ada tulisannya tentang Indonesia dari Wikipedia. More info, ada info lagi tentang Indonesianya, itu nggak mau pinggir ya. Putar. Kemudian ada tombol kecil nggak mau pergi. Oke, sudah menghilang. Oke, Indonesia diklik. Nah, di sini add to project. Negara Indonesia kita tambahkan ke dalam project tadi. Tambahkan. Indonesia titiknya di tengah sini ternyata ya. Kemudian apabila terjadi gelap kayak gini, kita refresh saja. Biasanya saya harus refresh dulu. Bahan berat ya. Oke, lanjut. Ini ada tombol buat ngedit ya, yang ini edit feature. Kemudian kita ingin lanjutkan lagi, tadi kan baru menentukan lokasi, sudah. Kita ingin menambahkan informasi, replace, lalu kalau saya biasanya cari gambarnya dulu, yang cover buat si Indonesianya ini. Saya cari, diklik. Kalau memang Bapak Ibu udah punya di komputer, bisa dari komputer, tapi kalau saya sih prefer langsung aja Google Image Search di sini. Cari tentang Indonesia. Map, atau peta ya.
yang mana mau dijadikan cover, pilih salah satu, misalnya saya pilih ini, select, maka dia akan menambahkan sini. Ya. Sampai sini ya Bapak Ibu, kemudian jika ingin tambahkan yang lain, ada videonya tentang Indonesia, misalnya videonya bisa diambil dari YouTube, klik aja YouTube-nya sini, kita pilih Indonesia, kita akan banyak pilihannya, misalnya saya pilih yang ini deh, Best Places to Visit in Indonesia. Jadi nanti bisa disesuaikan ya, sesuai nama tempat yang Bapak Ibu ingin masukkan, dijadikan dalam proyeknya. Nah, ini jadi sudah ada videonya, sudah ada gambarnya. Jadi bisa ditambahkan gambar-gambar lain di sini yang akan melengkapi pengetahuan siswa kita. Kemudian di sini keterangannya apa ya, captionnya tentang Indonesia. Jika ingin lebih cepat, kita bisa buka langsung ke Wikipedia misalnya kan. Wikipedia, menurut Wikipedia Indonesia itu apa sih gitu kan. Ingin cari informasi tentang Indonesia. Nah, di sini sudah kita bisa ambil informasinya. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar sampai sini. Copy, lalu akan dimasukkan ke sini informasinya. Jadi informasi ini bisa Bapak Ibu juga ambil dari kita kadang di buku tema ya atau di buku teks sudah ada informasi yang ingin kita sampaikan, kita bisa copy lalu masukkan ke sini. Ini ada small info box atau large, nanti itu adalah informasi yang anak-anak bisa baca. Enaknya sih diubah jadi large, jadi lihatnya besar. Sudah selesai. Saya ingin proyek saya Indonesia cukup sampai sini misalnya. Nah, saya bisa preview dulu. Ini pertama, kedua. Oke, sudah jadi. Kembali. Mencoba coba dimainin, diputar kayak apa sih, tuh kan? Present. Oh, di sini karena baru bikin satu, maka table of content-nya juga baru satu ya. Ini nanti Ananda, jadi jika dapat link dari kita nih, atau dia melihat, ini ketika dibaca Indonesia adalah pulaunya, dan video yang kita pilihkan buat mereka, serta data-datanya. Di sini, kita bisa melihat Indonesia melalui 3 dimensi. Nah, kita bawa Pac-Man dulu aja ke sini. Nah, karena tadi titiknya di Kalimantan, jadi berhentilah ke hutan. Kan Kalimantan ya, dibawanya ke sini. Nah, kita ingin cari tempat yang lain, dari Indonesianya, jangan yang Kalimantannya, kita bisa pilih ke maunya di mananya. Seperti itu, ini tadi di Kalimantannya ya. Soalnya mau Indonesianya yang di sininya, dari si Pac-Man-nya kita bawa ke sini. Maka dia akan menunjuk di sekitar Jawa, yang tadi kita klik itu. Ada apa di sini? Oh, ada masjid. Oh, ini rumah siapa ini? Di kampung. Pulang kampung ya. Seperti rumah-rumah di daerah Jawa ya, seperti ini. Seperti itu. Sekarang kita coba tambahkan lagi ya, proyek kedua. Selain Indonesia, negara apa lagi? Misalnya Bapak Ibu tadi sudah ada yang pilih kalau tempat wisata, misalnya Ragunan. Yang kedua sekarang coba kita ke Taman Mini atau tempat lainnya sesuai proyek Bapak Ibu buat ya. Saya ingin search di sini, saya mau cari negaranya ganti Singapura. Klik. Jadi akan pindah ke Singapura. Oke. Kita add to project. Singapura akan kita tambahkan dalam proyek kita tadi negara ASEAN. Nah, ini kita akan mengedit informasinya ya, dan gambarnya yang diperlukan. Replace. Kita ganti, cari lagi gambarnya. Bisa cari melalui Google Image Search tentang Singapura. Tuh, kucing.
Ini ya ikonnya ya, Merlion misalnya nih. Tadi akan masuk. Atau kita mau menambahkan lagi Singapura map-nya. Pilih yang ini, klik. Atau seperti tadi, jika ingin menambahkan video juga bisa. Informasi apa yang ingin kita tambahkan dari Singapura, seperti yang tadi juga bisa ke Wikipedia langsung untuk mencari informasinya, atau situs lain yang kita percaya ya, atau dari buku teks juga boleh, di copy, Singapura, kita copy sampai sini misalnya. Oke, kan ke sini, kita pilih large box info. Oh ya, di Singapura ini kita bisa tambahkan juga ikonnya. Ikonnya mau apa sih? Di sini nanti bisa ganti warna juga ya. Ini kan kuning nih, mau diganti warna lain misalnya hijau. Hijaunya mirip ya sama pulaunya. Merah bisa. Atau di Singapura ini apa ya yang terkenal? Oh nanti deh kalau ada tempat-tempatnya. Atau Singapura kita mau ganti pakai bintang juga bisa. Ya dia terserah. Atau nanti jika Bapak Ibu lebih detail lagi buat tentang ada bangunan bersejarah. Seperti tadi itu ketika kantor berita Antara saya klik ya icon ini karena ini bangunan bersejarah. Oke, sekarang coba saya preview lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini tadi yang gambar sudah dimasukkan. Ada 2 dan ini informasinya. Kita kembali lagi ke depan ke project awalnya. Present. Ini tutup dulu. Present dari pertama. Yang pertama kan tadi kita Indonesia ya. Maka dia akan cari dulu Indonesianya. Oke, yang sini yang kuning. Terus pacman-nya kita ganti di sini. Dia akan menuju ke negara Indonesia. Tadi saya titik sini. Maaf, dia hitam lagi. Saya refresh dulu ya, sebentar. Jadi kalau tiba-tiba hitam nggak usah panik. Dia ketutup sendiri, nanti kita refresh, kemudian akan bisa masih ada semua yang kita simpan tadi ya, auto save kan kalau di Google itu. Sini. Coba mau ke Sumatera gitu kan ganti ini pacman ini kita bawa ke Sumatera Indonesianya. Gitu. Nah, Sumatera sampai mana nih gitu. Tadi karena saya belum ini ya, belum pilihnya fokus ya. Apa ini? Tadi lihat ini saya kok 3D saya agak berat ya, nggak mau bergerak. Ini kita bisa geser ya, kanan, kiri gitu ya. Bisa di zoom. Nah, karena tadi kita sudah buat Indonesia dan Singapura, maka proyek kedua, anak-anak mari semua kita akan melihat sekarang negara ASEAN yang kedua, misalnya gitu, itu Singapura. Kita klik slide kedua, maka dia akan pindah dari Indonesia, langsung menuju ke Singapura. Nah, seperti ini. Di Singapura nih ada banyak sekali tempat yang mana yang mau kita kunjungi ya. Kita mau ke misalnya yang seru itu di Singapura. Coba di sini ada Bukit Batok Nature Park. Ajak pacman-nya nih, yang anak kecilnya ini ajak diklik, kemudian bawa ke sini. Dan nanti pacman itu akan membawa kita menuju ke Bukit Batok. Ada apaan ini ya? Saya juga belum pernah di sini. Oke, kita lihat ada apa ini di Bukit Batok. Kita bisa eksplor tempat sama anak-anak ya. Seperti ini. Informasinya apa saja di sini. Nah, gitu kan. Oke, atau kita bisa beralih ke tempat lainnya.
Snow Bay atau Jurong Island. Nah, ini Singapore Botanical Garden. Nah, tadi si Mas Pac-Man-nya itu. Oke, jadi nanti ketika sudah ada 10 titik untuk misalnya negara-negara ASEAN sudah kita titik-titikin semua, dia akan ada tampak ininya nih, ada banyak sesuai yang kita buat di proyeknya tadi. Seperti tadi ini saya ketika buat yang kemerdekaan, ini dia langsung menuju ke tempat tadi titik-titik yang saya buat, kan dari Hiroshima kan ya. Nah, ini yang tadi Hiroshima, Nagasaki-nya di sini, lalu ini di sini tentang rumah-rumah bersejarahnya. Jadi yang tempat-tempat yang sudah kita masukkan dalam proyek itu akan ada tandanya titik-titik ini. Kita lanjut ke negara ASEAN tadi. Sepertinya negara ASEAN-nya belum dikasih cover ya. Bisa nggak sih ini kasih cover? Kayaknya harusnya bisa. Negara ASEAN di sini kita akan masukkan deskripsinya, ya. Deskripsi ke anak-anak misalnya. Apa misalnya proyek ini adalah tentang geografis negara ASEAN. Misalnya seperti itu. Bebas ini ya, tergantung kebutuhan masing-masing, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membagikannya sekarang? Cara membagikannya, jika anak-anak hanya untuk melihat saja, ya, jadi kayak di rumah tugasannya melihat, kita bisa klik tanda share project ini, tanda tambah ya, share. Di sininya bisa dimasukkan email anak-anak, di sini ya, di atas nih, diketik, atau bisa juga kita ubah settingannya, get linknya, share bisa kepada siapa saja, anyone with the link. Nah, anyone with the linknya bisa apa mereka? Bisa hanya melihat atau bisa mengedit. Jika memang kita ingin membuatnya ini buat kolaborasi, pastinya kita bagikan dengan editor ya. Tapi jika hanya untuk melihat saja anak-anak, maka viewer saja. Jadi nggak diberantakin gitu ya. Klik, edit, copy link. Copy, lalu sudah dibagikan linknya, bisa juga bagikan melalui Google Classroom atau bagikan di grup WhatsApp seperti biasa ya, bagikan klik kanan. Nah, kalau saya membagikannya lebih cantiknya itu kalau kita pakai shorten ya, pakai untuk memendekkan itu, memendekkan apa namanya, link. Biasanya saya pakai bit.ly ya, ada yang gg.gg atau bit.ly, bebas. Kenapa tidak bisa di something wrong? Oke, saya stop sharing dulu. Sampai di sini, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah sambil buat juga? Saya sangat ingin sekali lihat hasil yang Bapak Ibu buat, karena sebenarnya ketika ini kita bicara tentang Google Earth, ini adalah kontribusi dari para local guide. Ini saya ada ingin tampilkan satu hal di sini ya, saya coba sharing lagi di paparan saya tadi. Ini kita sudah learning by doing. Nah, di sini kebetulan saya termasuk satu dari local guide yang ada di dunia ini, karena kita komunitasnya itu seluruh dunia ya. Di sini saya bersama teman-teman. Kebetulan kami saat itu sedang menyambut salah satu local guide dari Jordan, maka kami itu langsung sejak Bodetabek tuh ngumpul yang dalam hitungan jam langsung ngumpul semua di sini. Dan kedekatan kami itu juga erat ya, meskipun terbatas oleh ruang dan waktu. Kami ada komunitasnya. Jadi foto-foto yang tadi kita bisa dapat di Google Earth itu adalah kontribusi dari para local guide dan juga para yang trusted viewer. Jadi yang sudah mengkontribusikannya tidak hanya sekedar foto, tapi
dengan menggunakan kamera 360. Seperti itu. Sepertinya saya ingin melihat nih kalau karya-karya teman-teman, adakah yang sudah jadi, dan ini saya ingin banget lihat ya, adakah yang sudah jadi buat satu tempat aja boleh atau 2 tempat, karena biar siang ini ada manfaatnya Ibu Andria, tidak hanya mendengarkan tapi langsung mencoba. Oke, masalah. mungkin kalau belum menunjukkan ada pertanyaan mungkin dari teman-teman untuk Ibu Yulia dari apa yang dipaparkan tadi, apakah ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu. Mungkin tadi ada yang kurang paham dari apa yang disampaikan oleh Bu Yulia, gitu. Bisa silahkan. Link presensi bisa sudah kami sampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi bisa diisi. Nah, silahkan kalau jika ada yang ingin bertanya. Nanti kalau enggak saya yang nanya loh. Duh, kalau Bu Andri naik saya bingung nih, senior saya. Enggak lah. Oh, linknya yang bentar ya. Sebentar, saya berikan lagi linknya Bapak Ibu. Ya. Bu Andri, malah Silahkan. saya lihat Ya. lebih keren ya, matematika ya masukin ya. Oh, waktu itu ya, Ya, matematika bisa dimasukkan. Banget kalau tentang Google Earth itu banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan sih gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan loh. Ini mumpung ada Bu Yulia, seperti misal apa yang mau ditanyakan tentang teknisnya mungkin pada saat mengerjakan proyek bersama atau pada saat teman-teman dengan murid-muridnya, monggo bisa ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Yang bertanya akan dapat door prize. Yay. Ada door prize ya Bu Andri. Oh, ada dong. Jadi kalau bertanya dan mengisi presensi nanti insya Allah ada. Yuk, kalau mau bertanya silahkan. Kalau ingin mendapatkan Gmail dari Google. Oh, sebentar. Ini tadi yang ini ya Bu, linknya yang ASEAN ya? Ya, saya coba membagikan itu linknya. Kenapa saya bilang sebaiknya dibuat shorten ya, kita kasih nama supaya jadi anak-anak ingat gitu. Kalau link yang kata kode-kode huruf yang nggak bisa dibaca kan mereka bingung ya. Ini yang apa kemarin seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan ke Ibu Yulia. Kita masih ada 17 menit sampai jam 2.30. Saya coba izin share lagi Bu Andri. Silakan Bu. Jadi seperti ini, ya. Ini jadi kita akan bikin code shorten ya, kita perpendek URL-nya dengan kasih nama proyeknya itu masing-masing. Ada ASEAN, karena ASEAN itu susah sekali, jadi saya taruh ASEAN 6A gitu kan, kelas lain 6A. Jadi setiap proyeknya sebaiknya sih dibuat link yang untuk memperpendeknya ya. Kita shorten ya. Ya, shorten. Jadi kitanya juga ingat, kalau kebanyakan kan banyak nanti kalau bikin proyeknya seperti itu. Bu Yulia, ini dari Ibu Khairul Islamiyah dari Jember menanyakan apakah ada spesifikasi, mungkin ini ketentuan spesifikasi dari perangkat ya untuk mengakses Google Earth. Bagaimana Bu? Sebentar, ayo kita kembali. Apakah ada spesifikasi khusus untuk mengakses Google Earth? Gitu. Kalau yang saya sudah coba ya, saya coba bagikan linknya kan ke beberapa handphone ya Android, itu ya bisa diakses ya, bisa diakses ininya proyeknya. Jadi kalau kita bagikan ke anak-anak itu bisa. Untuk spesifikasi sih saya sejauh ini saya tidak menemukannya, tapi untuk membuat proyeknya sih lebih mudah di laptop ya Bu Andri ya, kita lebih mudah ekspornya seperti itu. Iya, oke. Ya, Bapak Ibu, untuk nanti link video rekaman itu akan kita unggah di YouTube
GEG Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung di sana gitu. Saya mungkin bisa membantu ya Bu Yulia untuk masalah spesifikasi mengakses Google Earth. Memang spesifikasi Google Earth itu bisa diakses minimal kalau yang istilahnya yang mungkin nyaman ya. Kalau ini tadi Bu Yulia RAM-nya berapa megabyte Bu Yulia laptopnya? 4? Berapa ya? Kayaknya lebih. Ya, oke. Nah, itu jadi paling tidak 4 megabyte. Saya punya RAM 4 GB, 4 itu cukup. Nah, kalau cuma memang perlu ini akses justru internetnya yang harus agak bagus gitu ya untuk bisa mengakses Google Earth. Nah, karena dia mengambil langsung tadi citra satelit ya, Bu Yulia ya. Karena mengambil citra satelit, jadi agak berat juga. Nah, saran saya sih memang untuk dibagikan, tapi kalau untuk dibagikan ke murid, mereka biasanya untuk yang view itu lebih cepat. Jadi pakai HP pun bisa gitu. Cuma memang kalau membuatnya ya Bu Yulia ya, membuat itu karena kita itu, jadi kalau tadi teman-teman lihat prosesnya kan pada saat kita klik dia beralih ke kota lain. Nah, pada saat proses dari satu kota ke kota lain itu memang biasanya ada hambatan jika internet atau perangkatnya itu kurang memadai gitu sih. Ya karena kayak real time gitu ya, langsung ke tempatnya. Betul. Gitu ya, mundar-mandir. Kayak langsung ke tempatnya gitu ya. Baik teman-teman, ada lagi kah yang ingin bertanya berkaitan dengan project Google Earth? Kalau boleh tahu Bu Yulia, ini berapa lama ya teman-teman? Untuk start dari 0 sampai akhirnya terisi semua tadi? Nggak nyampe 1 jam. Oh, nggak nyampe 1 jam ya, gitu. Iya. Oke. Iya. Kan kita informasinya sudah banyak ya di internet atau dari buku e-booknya tuh. Yang lama kan konsep ceritanya ya. Kalau yang Ibu Andri buat kan matematika mungkin lebih komplikated ya. Ya, jadi memang kita perlu dari sisi berarti butuh kemampuan dari guru juga untuk menyusun cerita gitu ya. Ya betul sekali, kontennya kan secanggih apapun teknologinya ya, akan kembali ke gurunya kan. Iya, berarti ini dari Ibu Citra ada tanggapan Google Earth ini sangat cocok untuk geografi. Bagaimana Bu Yulia tanggapannya? Ya, kebanyakan ketika kita bilang Google Earth itu langsung orang bilangnya geografi ya. Kayaknya udah harga mati buat geografi, padahal ternyata agama pun bisa gitu kan. Atau ya seperti itu, ada matematika ya, melihat bangunan-bangunannya ketika ada di contohnya di Voyager ya, ada bangunan-bangunan yang bentuknya tuh ternyata gedung-gedung yang bentuknya tuh triangle gitu ya. Lalu anak-anak diajak nih lihat ya kan, yang di Mesir atau Musée du Louvre yang di Prancis gitu kan. Oh, jadi ini jadi bentuk-bentuk bangunan yang nggak selalu square gitu, ternyata ada juga. Jadi bisa juga memanfaatkan ini buat misalnya pemantik ya, pertama ya, sebelum mulai pembelajaran. Jadi bisa banyak sekali dieksplor. Hanya saja karena berbahasa Inggris, apabila di sekolah yang tidak bahasa Inggris kan akhirnya jadi kayak kurang sreg gitu. Makanya kita yuk guru-guru buat sendiri yuk gitu, yang sesuai kebutuhan. Gitu. Betul. Iya, jadi tadi kalau mungkin teman-teman bisa lihat tadi yang disampaikan Bu Yulia, sebenarnya sudah ada kayak seperti proyek-proyek yang memang sudah pernah dibuat gitu ya Bu ya, tapi rata-rata yang membuat memang bukan orang Indonesia, jadi bahasa yang digunakan juga bahasa Inggris gitu. Nah, diharapkan dengan teman-teman bisa membuat sendiri, itu teman-teman bisa itu mengembangkan ini menjadi pembelajaran. Kayak kalau Bu Yulia kan di tingkat SD ya Bu Yulia ya. Nah, ya, di betul. Bu Yulia ini jadi
di tingkat SD pun bisa gitu. Jadi tidak hanya spesifik untuk geografi. Saya ngajar bahasa Indonesia pun juga pakai ini untuk kita mengembangkan narasi dan deskripsi, misal seperti itu kita juga bisa. Bibliografi juga bisa ya, bibliografi. Betul, bibliografi juga bisa. Ki Hajar Jadi, Dewantara gitu kan, dari pertama lahir, betul. lalu dia di perjuangannya, diasingkan, seperti itu. Banyak Iya, sekali betul. sih. Banyak sekali yang bisa kita eksplorasi di sini ya. Baik teman-teman, ada lagi kah yang ingin bertanya? Silahkan, kita masih punya waktu 10 menit nih untuk teman-teman bisa menanggapi, atau mungkin boleh nih saya nanya, kira-kira nanti teman-teman rencananya mau bikin apa ya dengan Google Earth ini? Boleh dong berbagi di kolom chat, silahkan. Dan link presensi sudah kita sediakan ya teman-teman, jangan lupa diisi lengkap. Nanti kalau untuk fisika Bu, kalau untuk fisika kira-kira gimana nih Bu Yulia? Untuk fisika, sayangnya nggak ada fisika. Untuk fisika, kita akan masukkan ke kasusnya mungkin kayak Bu Andria. Coba tuh Bu Andria jawab aja yang guru kelas tinggi. Iya, kalau fisika saya kebayangnya begini sih Bu ya. Jadi karena di sini itu kan fisika itu tentang bagaimana sebenarnya juga alam ya, bagaimana nature, terus kemudian mungkin bisa juga melihat dari pergerakan-pergerakan kayak misal seperti contoh tentang bumi. Ya, lempengan bumi, atau mungkin ini sih saya kebayangnya itu sebenarnya kayak seperti bagaimana tentang perbedaan suhu, misal seperti itu ya, kayak bagaimana suhu di wilayah tertentu, terus kemudian efeknya dari itu seperti apa, lalu kayak temperatur tekanan gitu kan, tekanan di sebuah tempat dengan di tempat lain. Nah itu sebenarnya ini mendatangkan real time-nya. Bahkan kalau nggak salah itu ada yang kalau nanti teman-teman eksplorasi di project-projectnya Google Earth yang ada, itu malah kita bisa ke Mars loh. Coba Bu Yulia coba show, bisa nggak? Ada yang ke Mars loh. Bentar, coba share screen. Kalau nggak salah sih ingat saya ada. Dia betul-betul ke ke planet Mars sih ingat saya. Tapi saya lupa. Bener apa enggak. Bisa di search aja Bu, Mars gitu. Ya. Pernah baca juga sih. Nggak usah planetnya Bu, langsung Mars gitu aja. Kalau planet Mars, jadi sebentar, Mars Food, oh bukan, Hotel Mars, no. Guided tour Bu, coba yang di guided tour, itu kan places ya. Ibu klik yang guided tours yang di atas, tuh, ya, yang di atas. Itu kan ada places, oh bukan Bu tadi, yang tadi search, yang tadi search tadi, coba. Nah itu kan ada places, nah itu Mars on Earth, nah itu ya. Ya yang guided tour saya lupa. Di guided tours. Nah ini explore, nah tuh jadi gitu teman-teman, dia jadi kayak seperti contoh kehidupan planet Mars tapi di Earth itu seperti apa gitu. Itu bisa dilihat di sini sih gitu. Nah, kalau untuk nilai gravitasi di bumi dan di bulan selama ini mungkin bukan langsung di sini sih Bu Citra, tapi ada aplikasi. Jadi ini tuh sebenarnya kita menempatkan titik-titik di bumi dan nanti misal kita menambahkan informasi di situ yang berkaitan dengan tekanan atau berkaitan dengan gravitasi di bumi, itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi jadi ini tuh sebenarnya bisa untuk biologi juga bisa gitu. Jadi kayak misal
teman-teman bagaimana caranya mengembang kan biasanya di dalam suatu wilayah itu ada khas ya tanaman, identifikasi tanaman, identifikasi apa itu namanya selain tanaman, binatang gitu ya. Ya. Atau suhu, kayaknya di sini bisa juga ya. Klimatologinya ya terlihat ya. Klimatologinya terlihat gitu. Atau bisa juga diving ya, diving masuk ke dasar laut. Saya pernah coba waktu itu. Itu seru. Sebenarnya ada lagi itu yang Google Earth itu yang time lapse. Bu Yulia pernah ini nggak? Pernah tahu nggak? Pernah lihat tapi belum pernah buka. Saya ada baca time lapse apa ya di Voyager ya ada ya. Saya pernah lihat. Bukan. Jadi itu salah satu bagian dari Google Earth juga, tetapi beda apa itu namanya bukan beda fitur. Jadi dia justru kita bisa melihat penampakan sebuah tempat itu dari tahun ke tahun gitu Bu. Jadi kayak misalnya Ibu pengen lihat Jakarta tahun 1984 misal kayak gitu sama sekarang itu bisa. Saya belum sampai ekspor ke sana deh Bu Andri, bisa dicoba lagi. Nanti kapan-kapan ya teman-teman, karena kebetulan karena waktunya tinggal 4 menit lagi, jadi bawah air atau laut apakah bisa ditampakkan? Nah, jadi gini Pak Ahmad Fikri, kalau tadi disampaikan kan kalau nggak salah Bu Yulia tadi nyampaikan kalau ini itu ya karena ada yang mengupload gambar gitu kan ya Bu ya, yang mengunggah gambar atau foto gitu kan ya. Jadi kalau misal belum ada, jadi kayak tadi Pak yang kayak di Kalimantan kelihatannya hanya hutan gitu kan, dan tidak bisa terlihat. Jadi titiknya itu baru akan bisa terlihat kalau ada yang mengupload gambar bawah lautnya gitu Pak. Gitu sih. Jadi baru bisa terlihat. Ada ini nih Bu Andri, ada Mas Rahmat nih. Dia juga salah satu kontributor Local Guide yang udah keren banget dan trusted view ini ya. Selamat datang Mas Rahmat. Iya, salam kenal Mas Rahmat. Iya, dan selamat bergabung di acara Google Educator Group Indonesia. Baik, kita akan menutup sesi kita pada siang hari ini, Bu Yulia. Mungkin ada kata-kata penutup dari Bu Yulia untuk sesi kita pada siang hari ini. Saya coba izin share screen lagi. Siap. Dari saya sih sudah tidak banyak tidak banyak kata penutup apa ya. Saya hanya ingin menyampaikan sering sekali itu jadi miskonsepsi di sana yang bilang guru akan tergantikan oleh teknologi. Sebenarnya menurut saya itu tidak, tapi secanggih apapun teknologinya, gurulah yang mendesainnya. Ya, jadi ini ada Google Earth keren, kalau nggak diapa-apain ya juga nggak ada artinya gitu. Jadi saya berharap nih teman-teman guru yang ada di sini bisa mencobanya buat project. Kalau pertama ya nggak usah ekspektasi tinggi-tinggi juga, sebisanya dulu. Nanti kemudian dieksplor lagi, dan jika memang sudah bisa, berbagilah kepada teman-teman yang lain. Karena kita berbagi itu akan menjadi lebih banyak lagi hasilnya. Seperti itu aja Bu Andri, dan ini akun sosial media saya apabila ingin menghubungi lebih lanjut di Instagram, Facebook, atau yang lainnya. Gitu aja Bu Andri, terima kasih dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Yulia atas sesinya pada siang hari ini. Luar biasa ya teman-teman sekalian berkaitan dengan Google Earth. Ini memang salah satu aplikasi yang sangat-sangat interaktif, sangat bisa kita terapkan untuk pembelajaran di kelas karena kita menampilkan sesuatu yang real gitu ya, dan gambar-gambarnya bisa membuat penasaran gitu anak-anak didik kita. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mengisi link absensinya dan kemudian nanti pastikan bahwa teman-teman menuliskan email dan alamat lengkapnya untuk sertifikat
peserta pada siang hari ini akan dikirimkan melalui email kurang lebih 1 minggu setelah acara sesi ini selesai, dan kemudian nanti bisa teman-teman ikut pada sesi-sesi Google Educator Group APAK Weekend selanjutnya. Bisa dilihat di bit.ly/GEG APAK besar semua, dan kemudian atau follow @GEG Indonesia di Instagram. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Ibu Andri dan Ibu Yulia undur diri siang hari ini. Tetap semangat teman-teman dalam mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. Tetap terus belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Rahmat sudah bergabung. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Iya, sama-sama Pak Rahmat. Bisa stop recording.